nembe begitu nembe dugi dipanggilkan. Tadi ditelepon rencana kenalan. Ustaz, tolong Ustaz. Ada apa Pak? Tolong. Ada apa? Telepon. Ini sebenarnya aib ini. Kenapa? Saya sekarang lagi di luar kota. Istri saya mau digorok sama anak saya. Iya benar, astagfirullah. Anaknya perempuan. Tolong Ustaz, saya masih di luar kota ini. Bukan masalah ekonomi. Mobilnya tuh mewah baru, motornya banyak bagus-bagus, rumahnya mewah, dinasnya di rumah sakit, orang kaya, istrinya sukses, suaminya juga sukses. Tapi dikarenakan kurangnya pendidikan agama, tidak dikenalkan kepada agama, tidak punya guru agama, akhirnya keadaan rumah itu menjadi panas. Mendidik anak ketika masih kecil ibaratkan merawat tanaman yang kecil. Kita memiliki tanaman, kita menanam pohon mahoni, pohon jati. Kita rawat, kita sirami, tumbuh. Semakin besar, mulai terlihat bengkok, mulai terlihat miring, kita luruskan lagi, sirami lagi, tumbuh lagi. Mulai bengkok lagi, disundak ya. Sundak didogong. Ku awin nanti, berulis ini. Di ajiran. Nana bilang, Disundak. miring, disundak lagi terus, jika tumbuh begitu besar, pohon tersebut menjadi lurus, menjadi bagus, dijual harganya mahal. Kayu jati yang lurus, yang besar, yang kokoh, itu harganya mahal. Kayu jati yang miring-miring, bengkok-bengkok, rada hese, rada sulit memprosesnya sehingga harganya tidak semahal kayu yang lurus. Namun sebaliknya, kalau tanaman tadi kita tanam, kita sirami, bengkok, kita biarkan saja, sirami terus, semakin bengkok. Ketika tanaman tadi mulai agak membesar, mau kita luruskan, maka sulit diluruskan. Yang terjadi malah patah, batangnya malah patah, potong. Itulah mendidik anak. Maka sebagian orang mengatakan anak ketika umur 1 sampai 7 tahun itu ibarat raja. Anak umur 1 tahun sampai 7 tahun ibarat raja. Makan disuapin, bajunya dipakein, berangkat sekolah dianterin. Kemudian ketika
mulai 7 tahun ke atas sampai 14 tahun mulai dididik disiplin. Diajarkan adab-adab, adab tidur, doa tidur, diajak ke masjid, diajak ke pengawasan, mulai dididik adab. Sampai umur berapa? Sampai umur 14 tahun. Setelah 14 tahun sampai 21 tahun itu seperti sahabat. Anak pada sudah dewasa, bukan lagi raja, tapi kita anggap sebagai teman bercerita. Ada masalah naon neng jam kunaon bercerita pulsa CF wah kuota CF wah pusing, sudah tidak bisa dimarahin lagi. Mulai bicara dari hati ke hati. Tadi saya datang ke rumahnya, Masya Allah. Ternyata dia bukan megang pisau, tapi megang penggaris besi yang tajam. Ibunya kabur ke dalam kamar, dikunci dari dalam karena nggak berani keluar. Selain kita mendidik anak, ngobrol sama anak, tidak lupa kita juga banyak berdoa kepada Allah. Tambah dengan zikir. Kalau malam atau habis sholat, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Setiap habis sholat minimal 7 kali diniatkan untuk anak. Malam tahajud dibaca berapa kali? 70 kali. Niatkan supaya Allah membuka hati anak kita sehingga menjadi anak yang baik. Insyaallah. Insyaallah. Sekarang Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Setiap habis sholat berapa kali? 7 kali. 7 kali. Wengi sampai tahajud 70 kali. Anak itu pilihannya jadi 2 saja. Anak itu pilihannya hanya 2. 1, membahagiakan kita di dunia dan di akhirat. Yang kedua, menjadi beban, bahkan mencelakakan kita di akhirat. Punya anak pusing, gak punya anak lebih pusing. Ya Pak. Liur budak teh. Nah. Budak lagi. Liur. Guru tukar itu anu sih manja siapa? Jadi anak itu merupakan rezeki dari Allah. Titipan dari Allah. Cuman anak itu bagaikan pedang bermata 2. Bisa membahagiakan kita
atau mencelakakan kita. Maka yang pertama kali dikenalkan kepada anak itu siapa? Allah. Kenalkan kepada Allah, kenalkan kepada Nabi-Nya. Ya mas, siapa kalau mengenalkan anaknya cucunya sama Spiderman, Bobo Boy, Superman, Batman. Kenalkan kepada agama. Insyaallah. Jadi banyaknya harta itu bukanlah jaminan kebahagiaan. Kebahagiaan itu hanya dalam mengamalkan agama Allah. Pak, saya nggak bisa didik anak, Pak. Mendidik diri sendiri aja nggak bisa, apalagi mendidik anak. Antar ke pesantren, biar diajarkan alif bahasa ajim. Namun anaknya masih alif keneh, kalau anaknya masih kecil maka ditimang, digendong, dipangku, bacakan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Bacakan surah Al-Qadar, tiupkan ke nasihatnya. Zaman sekarang itu mendidik anak itu memang nggak bisa keras kalau sudah dewasa. Beda dengan zaman barulah digebuk pakai sapu baru. Nama digebuk kabur. Mendingan kamu digebuk ngelawan. Puncit, La ilaha illallah. Maka bersyukurlah, berbahagialah punya anak yang soleh-soleh. Nasib. Awas. Jangan cakap. Ini kan suara. Ini kan suara. Cakap apa lebih? 2 kiloan. Suara lu tadi speaker. Tinggi. Pasir. Masya Allah. Kemudian orang tua juga berbanyak amalan, tirakat, puasa Senin Kamis, niatkan ya Allah, jadikanlah anak incu abdi soleh-soleha, diterakati. Dan dua lama kan tirakat 40 puting besakti kebal bedong. Ayo nama tirakati kanggo anak incu supaya bisa memberi syafaat di akhir.
387. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum tajhiz syahid. Hukumnya mempersiapkan jenazah orang yang mati syahid. Yakhtalifu hukmuhu bi ikhtilafi qismihi. Berbeda-beda cara menangani orang yang mati syahid dikarenakan beberapa kriteria. Wa aqsamu syuhada min nahi tajhizim salasah. Kemudian pembagian mati syahid itu ada 3. Mati syahid ada 3. 1. Syahid dunya wa akhiratun. Yang pertama, orang yang mati syahid dunia akhirat. Berarti ada orang mati syahid dunia, ada orang mati syahid akhirat doang. Yang pertama, orang yang mati syahid dunia dan akhirat. Siapa itu? Yaitu man qutila fi ma'rimatil kuffar wa kanat niyatu i'la'i kalimatillah. Orang yang mati syahid dunia akhirat yaitu orang yang terbunuh di medan pertempuran dalam melawan orang kafir, dan tujuan dia ini niatnya untuk membela agama Allah. Palestina lawan Israel. Atau di Poso, orang Islam di Ambon lawan orang Kristen. Niatnya apa? Niatnya membela agama Allah. Kalau kita nggak melawan, kita akan dibunuh. Di Poso itu kan orang sedang sholat Id, lagi sholat lebaran Id, diserang orang kafir. Kumaha? Kondisi lagi sholat, ditembak di tukang. Dalam kondisi kita tidak bersiap. Tentu dibalaslah. Maka adalah istilah orang di sana serangan pajar. Serangan pajar itu adalah serangan balasan dari kaum muslimin di saat waktu tahajud. Orang kafir kan subuh sarare dibantai dugi kalopor. Sabab tasmiyati bidzalika li'annahu yu'tahu masyahid fid dunya 'inda an-nas wa kadzalika fil akhirah yuballighu Allah muratab syuhada. Mengapa dinamakan mati syahid dunia akhirat? Dikarenakan para manusia pun menilai dia orang mati syahid, dan demikian juga di akhirat oleh Allah dimasukkan dalam ikatan-ikatan orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid dunia akhirat hukumnya bagaimana? La yughassalu wa la yusalla alaihi wa yukaffanu wa yufanu. Orang yang mati syahid melawan orang kafir, dia tidak dimandikan, kemudian tidak disolatkan,
hanya dikafani lalu dikuburkan. Itu orang yang mati syahid dunia akhirat. Lalu mengapa tidak dimandikan? Kunaon tabah? Kunaon orang yang mati syahid tidak dimandikan? Kunaon sebabnya? Mak, apa? Kenapa orang mati syahid dunia akhirat tidak boleh dimandikan? Dikarenakan agar darah bekas pertempurannya itu tidak hilang. Karena nanti di akhirat ketika dibangkitkan, darahnya itu akan menjadi saksi, bukti dia telah membela agama Allah. Dan darah tersebut akan menjadi aroma yang harum seperti minyak misik, minyak kasturi pada hari kiamat nanti. Maka orang yang mati syahid karena peperangan tidak boleh dimandikan. Lalu yang kedua, mengapa tidak disolatkan? Orang mati syahid tidak disolatkan, langsung dikafani, kuburkan. Bahkan di kafannya pun dimasukin juga baju bekas perangnya itu. Tidak disolatkan. Kenapa orang mati syahid tidak disolatkan? Karena orang yang mati syahid itu jelas sudah diampuni oleh Allah. Dalam diri kita ini yang paling mahal apa? Yang kita miliki yang paling mahal apa coba? Rumah mewah, kebun yang luas. Yang paling mahal dalam diri kita ini adalah nyawa. Harta atau nyawa? Atau harta atau nyawa? Atau harta yang paling mahal cuma satu-satunya lagi, nyawa itu dikorbankan untuk agama Allah, maka jelas itu mendatangkan Allah ridho, mendatangkan keridhaan Allah, maka dosanya pasti diampuni. Di annahu maghfurun lahu, karena Allah telah mengampuni dia. Beres pokoknya syahid. Makanya syahid mah jarang wani, karena ini nyawa. Kalau sedekah berapaan 1 juta 2 juta gak bisa di sana. Nah, kalau nyawa hiji-hiji enggak. Jadi dia telah mengorbankan sesuatu yang paling besar dalam kehidupannya. Yang kedua ada syahid dunia. Jadi tadi mas syahid dunia akhirat, ini mas syahid dunia saja. Siapa itu? Man mata fi ma'rikatil kuffar wa kanat niyatu dunya kadail ghanaim asumati bainan nas. Orang yang syahid dunia adalah orang yang berperang, tujuannya supaya disebut pahlawan, supaya disebut orang pemberani, supaya dijuluki pendekar, atau supaya mendapatkan harta rampasan perang. Kalau perang di orang Kristen, di orang Yahudi, bakal menang harta loba. Jadi perang itu niatnya bukan untuk mengagungkan agama Allah. Lalu bagaimana hukumnya? Dia apakah dimandikan? Tidak dimandikan, juga tidak disolatkan, sama dengan syahid akhirat, dikafani dan dikuburkan. Syahid dunia akhirat, syahid dunia
Syahid dunia, perang tujuannya untuk Dunia. Hukumnya bagaimana? Sama hukumnya dengan mati syahid dunia akhirat. Tidak dimandikan, tidak disolatkan, hanya dikafani dan dikuburkan. Yang terakhir, syahid akhirat. Wahum kasir, banyak. Syahid akhirat saja itu banyak. Ada ulama yang mengatakan ada 70 macam kematian. Satu misalnya, orang yang terbunuh karena menjaga keluarganya. Orang yang membunuh karena menjaga hartanya. Ada begal, ngelawan, Kak Arit, celurit, Kak Adek, akhirnya maut. Lagi perjalanan, penjahat, ngelawan, Kak Adek, maut. Itu syahid akhirat. Atau orang yang masuk angin, atau orang yang tenggelam, kerwajai, ditelum, kebakaran, kemasak, meledak gasnya, terbakar air. Itu syahid akhirat saja. Hukumnya bagaimana? Hukumnya seperti orang biasa, dimandikan, disolatkan, dikafani dan dikuburkan. Itu namanya syahid akhirat. Kalau mati biasa, termusuk maut, pengalayangan maut, meninggal biasa, kecatur maut. Tapi kalau syahid akhirat saja, melawan musuh, membela diri, menolong keluarga, terbakar, tenggelam, itu syahid akhirat saja. Meninggal melahirkan, termasuk meninggal melahirkan. Sampai sini tanyakan. Tadi sudah dicerita sedikit ini. Pelajaran kita semua. Soalnya masih hangat kejadian tadi itu. Baru pulang saya panggil sekali. Jadi nggak dibukunya Pak Ustaz? Hah? Jadi nggak dibukunya? Nggak jadi karena langsung panggilin Babinsa, datang polisi, datang TNI, semua amankan. Jawabnya kenapa ya Ustaz? Mau. Keluargaan kan. Tapi Pak Ustaz kami gitu. Didikannya terlalu keras. Sebenarnya. Mendidik anak terlalu keras. Mendidik anak terlalu keras tidak seimbang. Karena mendidik anak itu harus tarik ulur. Pelan-pelan. Kadang galak, kadang diberi hadiah. Tolak terus. Oh pujianna, oh sanjunganna, oh beri hadiahnya, ulang tahun dirayakan misalnya, itu termasuk memberi hadiah. Terlalu manja juga celaka. Anak kalau terlalu kita baik sama dia, nanti kita keinjak. Kalau kita terlalu keras sama dia, nanti dia berontak. Dia tarik ulur. Kadang kita galak, harus galak itu bagian dari pendidikan, tapi diseimbangi dengan pujian, sanjungan. Jangan sampai menyakiti hati. Kalau galak aja, udah sembuh, udah sembuh sari wae. Tapi kalau banding-bandingkan, molor wae itu, tinggal budak itu tuh pintar ini semua, nah sakit hati, tinggal bagus. Kalau marah saja nggak apa-apa, sholat Isya. Misalkan kasar kan, maaf ya kasar kan, Sunda. Kamu bangun, sholat, udah, jangan ditambahin, sholat belagu. Nah, ini marah-marah tapi jangan teruskan kalimatnya. Karena ada orang itu gitu marahnya, belat. Wah, itu tambahannya bikin sakit hati. Kalau anak sakit hati ya sama dengan orang lain, singgung juga.
marah-marah, sholat, udah sholat ke masjid itu. Nah, misalnya. Jangan ditambahin kalimat-kalimat yang lain yang dikhawatirkan justru akan menimbulkan sakit hati. Terlalu bager tingkah budak tong, keras tingkah tong. Jadi ada tarik ulurnya. Insyaallah. Insyaallah. Itu metode didikan. Di sisi yang lain doa yang kenceng, perbanyak sedekah, niatkan buat anak. Karena bagaimanapun anak itu tadi bisa menjadi amal jariah untuk kita atau sebaliknya menjadi beban di dunia dan juga di akhirat. Kita sebagai orang tua seperti itu, kemudian anak yang tentu berpikir husnuzon sama orang tua marah sama saya, orang tua marahin saya, bentak saya, tujuannya pasti baik. Tidak ada satupun orang tua yang menginginkan anaknya celaka. Semua orang tua ingin anaknya baik. Bahkan penjahat pun, preman pun, yang gak pernah sholat pun, mereka ingin anaknya ahli sholat. Hanya saja caranya itu berbeda-beda. Ada yang benar, ada yang tepat, ada yang kurang tepat, justru ada yang salah. Jadi agama itu digunakan untuk menilai, menghakimi diri sendiri. Jangan menghakimi orang lain. Cokolotna ka budak hese diatur, sepedahar di sekolah pun hese diatur. Budak ni kalau tahu bapak nyarekan wae mau suatu terima, bagi sare wae. Agama itu bukan untuk menilai orang lain. Kalau saya anak, maka saya harus sadar bagaimanapun didikan orang tua terhadap saya, keinginan yang terbaik. Kalau saya sebagai orang tua, ya seperti tadi itu, didikan agamanya kita jalankan. Kadang kita marah, kadang juga kita beri hadiah sama mereka. Kalau masih anak-anak umur 1 sampai 7 tahun, bagaikan raja, kita suapin, pakaikan baju, kita cebokin. Kalau sudah 7-14, mulai didik dengan disiplin. Ajarkan doa-doa, ajarkan sholat, ajak ke masjid, ajak bicara yang baik, ajarin bicara yang lembut, yang sopan. Kalau sudah 14-21, itu lebihnya kepada anggap seperti teman anak itu. Akrab bicara, ayah masalah naon. Hayu urang ke kebon. Bapak boga alpukat, hayu urang panen barang-barang. Jual ke sarang-sarang seperti teman. Kalau sudah 21 ke atas, bicara kita dengarkan, keinginannya kita hargai, tentu dengan kontrol, disiplin, dan diperhatikan juga. Itu menjadi anak tuh gampang-gampang susah. Kalau orang sudah mudahkan oleh Allah itu mudah. Kalau sudah sulit jadi anak. Bagi sebagai orang itu mudah, sebagai orang itu mudah jadi anak, masya Allah. Narut. Sebagai orang lain sebaliknya susah. Artinya apa? Mungkin dulu kita seperti itu juga. Mungkin di kesalahan saya, kebalikan saya yang salah. Doa istighfar kepada Allah. Lalu anak itu harus punya guru spiritual, punya guru agama yang dia segani, yang dia hormati. Harus ada. Agama itu wajib. Di sekolahnya guru agamanya, misalnya ada pesantren, ada ajengan di kampung, bawa ke ajengan. Harus ada guru. Insyaallah. Kenapa?
Man laysa lahu syekh fasyekhu syaitan. Barang siapa orang yang tidak punya guru, maka gurunya adalah setan. Harus punya guru kan. Insyaallah. Yang lain? Pertanyaan yang lain? Mangga cekap. Terus dulu sih Mang. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.